Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Selasa Pon dimanapun Anda berada ya. Tema kali ini tentang keluar dari zona nyaman ya. Jadi teman-teman Selasa Pon, keluar dari zona nyaman ini adalah kondisi ya, ketika kita itu bekerja ikut orang ya. Itu zonanya nyaman. Kita harus bisa mandiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Dan kita memiliki kebebasan waktu yang sangat luar biasa. Nah, itu baru teman-teman Selasa Pon akan berada di dalam zona yang lebih nyaman daripada zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, ketika Anda ini jadi karyawan, apa yang Anda rasakan? Tertekan. Nah, seenak-enaknya karyawan ya. Mau levelnya ya, operator ya, sampai general manager sama karyawan ya. Ada istilahnya pembantu, sama pembantu dengan karyawan itu sama. Ada istilahnya asisten sama gitu. Ada istilahnya buruh sama. Itu hanya soal bahasa saja. Tapi ketika Anda berada di tempat itu ya, maka posisi Anda itu tidak memiliki kebebasan. Kebebasan bertindak, kebebasan menentukan itu tidak akan Anda dapatkan. Ya, akan banyak benturan-benturan ya, ketika Anda ini menjadi karyawan. Dan setiap hari Anda akan dihantui dengan kontrak kerja, dihantui dengan pensiun, dihantui dengan PHK, SP1, SP2, SP3. Kenapa kok saya bisa bicara semacam ini? Kok tahu loh, saya ini 15 tahun teman-teman ya, jadi karyawan. Dan saya 15 tahun jadi HRD legal manager. Jadi saya tahu seluk-beluk karyawan itu, saya tahu seluk-beluk pimpinan itu saya tahu. Jadi pimpinan itu ya, namanya bos. Kalau ndak suka ya, suruh mecat. Misalkan ya, misalkan saya ndak suka dengan si A, padahal si A ini merintis ya, dari mulai dia itu ndak punya apa-apa gitu. Istilahnya itu adalah tangan kanannya gitu. Ya, ketika sudah sukses ya, sudah kaya raya dan sebagainya, dia berpikir gitu ya, bagaimana saya sudah tidak suka dengan ini, bagaimana alasannya ya supaya orang ini keluar gitu. Ya tidak ada Pak, di undang-undang alasan tidak suka itu keluar itu tidak ada, melanggar hukum gitu. Tapi namanya bos ya, suruh mecat, apa bisa kita karyawan? Tidak bisa. Nah, suatu saat ya juga giliran saya yang dipecat. Nah itulah teman-teman, ini salah satu contoh ya semacam itu. Nah, katanya dengan job ya, HRD. Kalau Anda accounting misalkan ya, accounting, nah, misalkan ada pajaknya harus dibayar 1.000. Nah, bagaimana saya tidak mau bayar 1.000? Bagaimana ini bisa dikurangi? Akhirnya accountingnya itu berpikir supaya dia licik, berpikir licik. Nah, untuk pengurangan pajak tadi, lah ini kan bertentangan dengan nurani Anda selama Anda dapatkan teori di sekolah. Ya, bertentangan dengan agama Anda. Atau Anda bidang kontraktor teknik sipil ya, misalkan suruh rancang bangunan ya. Anda menyiapkan besinya ya, besinya 14 misalkan, Anda suruh kurangi sama bosnya, enggak badi nih kalau 14, tulis saja 14 tapi nanti belanjanya 12 atau 8. Nah ini kan bertentangan dengan nurani. Kita tidak bisa nolak. Kenapa? Mereka punya kuasa. Mereka bertanggung jawab terhadap kita semua. Gaji dan sebagainya. Lah inilah ketidakbebasan kita. Ya, ini zona nyaman ya. Kita zona nyaman. Misalkan perusahaan hancur rugi ya, paling kita di PHK. Nah, bisa cari kerja lagi. Tidak menanggung kerugian sampai harus mengganti rugi. Lah itulah zona nyamannya di situ. Akhirnya kita ini menjadi sesuatu yang manja.
Makanya teman-teman Selasa Pon, keluar dari zona semacam ini. Buat diri Anda menjadi bos. Supaya memiliki kebebasan waktu, supaya memiliki kebebasan untuk menentukan baik buruknya terhadap hidup Anda. Dari sisi pekerjaan dan dari sisi usaha. Nah, kenapa? Suatu saat pasti Anda ini akan di PHK, cepat atau lambat. Entah alasan sakit, entah alasan mati, entah alasan perusahaan bangkrut. Banyak alasan untuk mem-PHK Anda. Dan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, ini adalah zona yang nyaman ya. Nyaman ketika kita itu mendapatkan gaji bulanan, mingguan, harian. Kita tidak memikirkan apa-apa. Kita hanya memikirkan pekerjaan kita saja. Ya. Jadi tidak sebesar yang dipikirkan oleh bos kita. Bos kita itu memikirkan dari berbagai arah. Sama ketika teman-teman Selasa Pon ya, berdiri sendiri, usaha sendiri. Anda akan berpikir dari berbagai arah. Tapi Anda memiliki kemerdekaan jiwa dan raga untuk memutuskan, untuk bertindak. Beda ketika Anda berada di dalam posisi karyawan. Nah, inilah yang Anda harus pikirkan, Anda harus prioritaskan. Nah, supaya teman-teman Selasa Pon ini ketika merdeka, Anda pun ketika ibadah itu bebas. Tidak katakanlah siang hari ya, waktunya sholat duhur sibuk dengan pekerjaan, waktunya sholat asar sibuk dengan pekerjaan, waktunya sholat maghrib masih perjalanan ya, waktunya sholat isya capek ketiduran. Nah, itulah tujuannya, tujuan dari keluar dari zona nyaman masuk ke zona lebih nyaman itu supaya Anda ini ketika ibadah itu bisa tenang. Itu tujuan dari manusia ya, beribadah kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman Selasa Pon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.